Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul 3 hari sunyi yang mengguncang dunia tak terlihat. Di mana Yeshua saat di dalam kubur? Ketika bumi menjadi sunyi, dunia yang tak terlihat tidak ikut diam. Salib itu nyaring, kebangkitan lebih nyaring lagi. Tetapi ruang di antaranya, 3 hari 3 malam ketika Yeshua berada di dalam kubur, terasa tersembunyi. Seakan-akan kitab suci merendahkan suaranya dan mengundang kita untuk mendekat. Bukan mengisi keheningan dengan asumsi. Yeshua mati pada waktu yang telah ditetapkan. Bukan secara acak, bukan secara tragis, tetapi tepat sesuai kalender YHWH Imamat 23. Anak domba disembelih. Ia dikuburkan sebelum matahari terbenam. Lukas 23 ayat 53 dan 54. Tepat saat Paskah beralih ke roti tidak beragi. Tubuhnya ditempatkan dalam kubur. Batu digulingkan menutup pintu dan Sabat dimulai. Dari sudut pandang dunia, semuanya menjadi diam. Tetapi sorga tidak diam. Ketika Yeshua berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lukas 23 ayat 46. Ia tidak sedang menggambarkan lenyap atau tidak sadar. Ini adalah bahasa penyerahan yang disengaja. Tubuhnya beristirahat di dalam kubur, tetapi rohnya dipercayakan secara sadar ke dalam tangan Bapa. Pada saat yang sama, kitab suci menunjukkan lapisan lain yang tidak bisa kita abaikan. Engkau tidak akan menyerahkan jiwaku ke dalam dunia orang mati. Mazmur 16 ayat 10 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 27. Jadi kita dipaksa memegang beberapa realitas sekaligus tanpa menyederhanakannya. Tubuhnya ada di kubur, rohnya ada dalam tangan Bapa. Jiwanya masuk ke dalam dunia orang mati, tetapi tidak ditinggalkan di sana. Ia sepenuhnya masuk ke dalam kematian, tetapi tidak pernah dikuasai olehnya. Untuk memahami apa yang terjadi selanjutnya, kita harus kembali ke cara pikir Alkitab. Dalam pemikiran Ibrani, dunia orang mati atau Sheol bukanlah konsep neraka seperti di abad pertengahan. Itu adalah wilayah kematian, tempat semua orang, baik benar maupun tidak, menantikan apa yang akan datang. Bukan penghakiman akhir, bukan lautan api, tapi tempat yang dalam yang tidak bisa dihindari manusia. Dan Yeshua masuk ke sana, bukan simbolis, sepenuhnya. Ia tidak hanya mendekati kematian, ia memasukinya. Ketika kita bertanya di mana Yeshua, kita sering berpikir soal lokasi, tetapi Alkitab mendorong kita melihat lebih dalam. Dalam pandangan Alkitab, kematian bukan sekedar tempat, itu adalah kuasa. Sejak awal, kematian muncul sebagai akibat dosa di Kejadian 2 ayat 17. Tetapi kemudian ia bertindak, menyebar, mengklaim, dan memerintah. Paulus berkata, kematian berkuasa di Roma 5 ayat 14. Ini bahasa kekuasaan. Bahkan kematian digambarkan memiliki senjata. Sengat maut ialah dosa. 1 Korintus 15 ayat 56. Artinya kematian bukan netral. Ia menyerang, melukai, dan memiliki dasar hukum melalui dosa. Mazmur berkata tentang tali maut dan jerat dunia orang mati yang mengikat manusia. Mazmur 18 ayat 4 dan 5. Bahkan kematian disebut sebagai gembala. Mazmur 49 ayat 14. Ini sangat pribadi. Kematian digambarkan sebagai sesuatu yang mengumpulkan, memimpin,
menahan manusia. Para nabi bahkan berbicara kepada kematian seperti kepada musuh. Hei maut, di manakah penyakit samparmu? Hosea 13 ayat 14. Perjanjian baru membuka lebih jauh. Ia memusnahkan dia yang berkuasa atas maut, yaitu iblis. Ibrani 2 ayat 14. Strukturnya jelas. Dosa memberi kuasa, kematian menjalankan, musuh berdiri di belakangnya. Dan manusia hidup di bawah bayangnya. Karena itu Paulus berkata, musuh terakhir adalah maut. 1 Korintus 15 ayat 26. Dan Wahyu menegaskan, maut dan dunia orang mati dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 14. Semua ini mengubah cara kita melihat 3 hari itu. Yeshua tidak hanya berbaring di kubur, ia masuk ke wilayah musuh, tetapi bukan sebagai korban. Ia masuk sebagai pribadi yang sudah memenangkan perkara. Karena itu Paulus bisa berkata, hei maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 55. Kuasa dosa sudah dipatahkan, kuasa maut dihancurkan. Ia pergi memberitakan kepada roh-roh di dalam penjara. 1 Petrus 3 ayat 19. Ini sering disalahpahami. Petrus menjelaskan bahwa ini terkait zaman Nuh. 1 Petrus 3 ayat 20. Artinya bukan semua orang mati, tetapi kelompok tertentu yang memberontak. Kitab lain menjelaskan 2 Petrus 2 ayat 4 dan Yudas 1 ayat 6. Ada makhluk rohani yang dikurung menunggu penghakiman. Jadi apa yang Yeshua lakukan? Ia memberitakan atau memproklaim, ya, bukan menginjili, bukan memberi kesempatan kedua. Ini bahasa pengadilan. Ia mengumumkan kemenangan. Ia menyatakan hasil akhir. Jadi makna besarnya, Yeshua masuk ke wilayah kematian dan menyatakan dosa sudah dibayar. Kuasa maut sudah dihancurkan. Kemenangan sudah pasti. Haleluya. Ini bukan perang kedua, ya. Kemenangan bukan terjadi di kubur. Kemenangan terjadi di salib. Kubur adalah tempat deklarasi. Seperti tertulis, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah. Kolose 2 ayat 15. Ini gambaran yang luar biasa. Seperti imam besar masuk ruang maha kudus dan keluar hidup-hidup. Korban diterima. Yeshua melakukan lebih besar. Ia masuk ke kematian dan keluar hidup. Ya, jadi kesimpulan kuatnya adalah ia tidak hanya melewati kematian, tapi ia menghancurkannya. Ia masuk ke tempat yang tidak bisa dilewati manusia dan keluar sebagai yang pertama. Haleluya. Jadi untuk penutup, kita sering fokus pada Yesus pergi kemana, tapi Alkitab fokus pada apa yang Yesus selesaikan. Ya, ia masuk ke kematian sepenuhnya. Ia menghadapi akibat dosa yang terdalam. Ia menyatakan kemenangan atas pemberontakan. Dan ia keluar hidup yang pertama itu. Dan karena itu, kematian tidak lagi sama. Kubur bukan akhir, tapi pintu. Haleluya. Oke teman-teman, Blessed Monday. We just celebrated Easter yesterday, ya. Jadi that is what Jesus did for us. Jangan lupa 3 hari, ya, diantaranya. Okay, that is wonderful, great, good news, ya. Okay, God bless you. Have a great week ahead. See you again tomorrow. Bye bye.